Anda sekarang identik dengan Sonjo. Nah, coba jelasin, ini gerakan, ini komunitas, dan kenapa namanya Sonjo? Ya, jadi kalau kita mulai dulu dengan nama, Sonjo itu dalam bahasa Jawa artinya itu silaturahmi sebenarnya. Oke. Nah, Sonjo itu singkatan dari Sambatan Jogja. Tapi banyak orang mengatakan, loh kok tidak Samjo? Ya, Iya. Samjo tidak ada artinya dalam bahasa Jawa. Sonjo. Dan orang membuat, lah. ya, dan orang membuat ini kan apa? Singkatan itu bisa slightly abuse istilahnya. Oke, jadi sebenarnya ini nama panjangnya adalah Sambatan Jogja. Maksudnya apa ini ya? Jadi ini adalah ingin mengembalikan lagi semangat yang muncul di masa-masa lalu. Dan itu mulai meredup sekitar awal 80-an dan 90-an habis. Yaitu adalah tradisi sambatan itu. Sambatan itu apa? Mungkin bagi yang mereka bukan tinggal di Jawa atau di Jogja nggak paham ini sambatan. Jadi sambatan itu adalah pola gotong royong. Di mana misalkan seseorang ingin membangun rumah, itu dia tidak perlu membayar biaya tenaga kerja. Jadi yang bersangkutan hanya menyiapkan materialnya saja, lalu minta kepada tetangganya itu untuk spend waktu katakanlah 2-3 hari, itu meninggalkan pekerjaan mereka masing-masing, fokus di rumah tadi untuk membangun rumah, biasanya akan mendapatkan snack, makan siang, kopi, teh, begitu ya. Lalu dalam 2-3 hari jadilah rumah. Jadi cukup dengan itu ya? Cukup dengan itu. Nanti kalau ada warga lain yang itu, dia yang punya rumah ini akan ikut membantu. Benar, jadi kayak arisan. Oh, itu dulu hidup di dalam masyarakat? Di Jawa seperti itu terjadi. Oke. Lalu kemudian itu agak terpinggirkan, sejalan dengan aktivitas ekonomi, dan ketika orang kemudian sudah memiliki uang dan kemudian mengatakan saya nggak bisa sambatan ya karena saya sibuk, saya ganti uang. Nah itu ya yang kemudian menghancurkan awal mula yang menghancurkan sambatan. Ini komunitas, gerakan atau apa ya? Ini gerakan, Pak. Ini gerakan. Ya, jadi ini bermula dari ngobrol aja sebenarnya lewat WA begitu. Jadi ada Dr. Awalia Febriana, beliau adalah dosen di Fakultas Kedokteran UGM dan juga staf tentunya nakes beliau, dan beliau itu waktu itu WA saya gitu, Mas ini situasinya susah, itu bulan Maret waktu itu, kita nakes ini tekanan pekerjaannya banyak dan bahkan waktu itu APD itu bahkan pakai seadanya gitu waktu itu. Lalu saya terpikir, saya mengatakan, lah kami ini badannya sehat, siap bekerja, tapi nggak bisa Pak. Kan toh kalau kita disuruh-suruh kita bisa apa juga, kan tidak ada kualifikasi ini. Lalu saya tanyakan, Mbak kira-kira apa yang bisa kami bantu nih dari orang-orang yang non nakes ini gitu. Nah, lalu beliau tidak menjawab, lalu kemudian saya WA teman satu lagi, yaitu adalah Dekan Fakultas Hukum yang biasa kita banyak melakukan aktivitas bersama. Saya tanya, Pak Sigit, ini kalau kita membuat gerakan aja gimana? Gerakannya apa? Ya sudah, pokoknya ini saling tolong-menolong lah, kita pakai WA group. Ya sudah dibuat. Nah itulah, kita kemudian mulai dari membuat itu. Dan seperti biasa SOP kami biasanya orang masuk, kita berikan value-nya apa yang ada di situ, lalu semua orang jadi admin. Itulah yang membuat cepat. Jadi dalam waktu seminggu, 2 minggu, 7 WA group dimasukin orang-orang ke dalam grup. Ya. Oh jadi ini bermula dari grup WhatsApp ya? Ya, ya. Ada 20 grup WhatsApp? Ya, WhatsApp internal Sonjo sampai saat ini 20. Plus 4 itu yang di luar Sonjo, yaitu adalah gabungan antara Sonjo dengan komunitas lain. Apa yang ditawarkan atau apa yang dilakukan untuk membantu masyarakat? Jadi semuanya itu bermula dari seperti orang riset, Pak. Semuanya bermula dari pertanyaan. Nah kebutuhannya itu dari pertanyaan-pertanyaan itu. Jadi yang di awal misalkan adalah yang muncul itu adalah masalah shortage pangan waktu itu. Itu 3 minggu ketika kami terbentuk tanggal 24 Maret 2020. 3 minggu kemudian teman-teman mengatakan, ini tidak ada orang yang jualan. Bagaimana ini membuat ini? Ya sudah, kita kemudian membuat pakai Google Form aja, demand dan supply, karena saya dari ekonomi, Bang, cara mikirnya itu pasar gitu. Demand dan supply dari pangan. Nah itu banyak, itu ada sekitar 1.200 yang kemudian apply ke situ, kita berikan, ini loh kalau orang mau beli, ini tokonya, ini nomornya, kontak aja langsung. Gitu. Apa kriteria untuk bisa ikutan di dalam grup-grup WhatsApp ini? Jadi kalau kriteria untuk masuk itu intinya adalah, ini mohon maaf, ini kita batasi untuk DIY dulu ya Pak. Oh. Untuk DIY. Oh jadi sampai hari ini masih terbatas pada DIY. Ya. Okay. Nah, lalu kalau
seperti Bang Andi ingin ikut, boleh nggak? Boleh. Kami punya program namanya Sonjo Observer. Itu 7 kali 24 jam. Bisa bergabung di sana, melihat situasi yang ada. Diharapkan setelah selesai mereka membangun gerakan seperti kami. Baik, menarik sekali. Nah, lepas dari Anda tadi mengatakan bahwa ini masih terbatas, tapi by design, menurut perencanaan, akankah Anda dan teman-teman dengan rencana untuk membuat program semacam ini di kota-kota lain? Kalau tadi kan ada 4 yang merupakan apa? Kombinasi dari anggota dan di luar itu gabungan dalam WhatsApp. Tapi ada nggak rencana untuk di kota-kota lain? Sebenarnya ada Bang, tapi polanya adalah begini. Jadi di awal kami membuat tadi yang Sonjo Observer tadi. Tapi kami lihat skalanya itu kebanyakan masih kecil-kecil. Dan sustainability-nya belum ada. Tapi yang sekarang ini kami melihat dengan pola kerjasama bareng di dalam satu WA group, itu memungkinkan untuk membangun misalkan shelter-shelter dan lain sebagainya. Harapan Anda dan teman-teman dengan adanya gerakan Sambatan Jogja ini apa? Kami tidak aiming hanya untuk menyelesaikan masalah pandemi ini. Tapi yang lebih penting itu adalah pasca pandemi. Karena pasca pandemi nanti akan muncul state of the world atau situasi yang berbeda lagi. Ini seperti halnya pasca Perang Dunia Kedua, di mana kemudian ratusan negara bisa merdeka. Nah, kita akan menghadapi hal yang sama meskipun kami belum tahu bentuknya seperti apa. Jadi masalah pandemi itu kita atasi satu hal, tapi kemudian kita akan menghadapi suatu tata dunia baru pasca pandemi. Nah, apapun yang ada di masa pasca pandemi, itu kita bangun pada saat pandemi. Jadi kalau di dalam masa pandemi ini kita mampu membangun rasa kebersamaan, gotong royong, dan lain sebagainya, itulah kultur atau itulah adalah kebudayaan yang akan kita bangun pasca pandemi. Dan itu untuk Indonesia. Ya, ada beberapa gerakan yang kamu inisiasi atau kamu jalankan bersama teman-teman selama ini. Jadi waktu awal pandemi, tahun 2020, awal banget bulan Maret, kita bikin yang namanya Butuh Driver. Nah, Butuh Driver ini untuk menolong teman-teman ojol yang waktu itu di PSBB 1 mereka kesulitan untuk mencari nafkah. Aplikasi ini memungkinkan driver untuk bisa mencari nafkah tanpa kena potongan. 100% dari pemasukan yang masuk itu kita berikan kepada driver. Dan itu kan lumayan ya buat teman-teman driver ya. Dalam seminggu kita ada 9 ribuan driver yang terdaftar dan kita aktifkan selama PSBB 1 itu Bang Andi. Lalu setelah itu kita bikin gerakan lagi namanya Gratis Belajar. Nah, Gratis Belajar ini kita launching di Twitter waktu itu. Dan sampai hari ini Gratis Belajar ini adalah sebuah platform untuk mengajarkan skill, jadi future skill kayak coding, terus digital marketing, web development, lalu juga soft skill. Kita ajarkan secara gratis dan diikuti oleh 13 ribuan pemuda dari 150 kota kabupaten di Indonesia. Itu kita inisiasi di tahun 2020 ya, untuk di masa pandemi kan daripada di rumah nggak ada kegiatan, belajar aja secara gratis gitu. Lalu kami menginisiasi sebuah website untuk mengumpulkan informasi tentang vaksin, namanya infovaksin.card.co. Nah, ini cukup rame waktu itu Bang, jadi cukup rame, responnya banyak. Yang sebenarnya cuma simpel ya, mengumpulkan informasi tentang vaksin. Kami bikin website lagi, website Oksigen, namanya Oksigen, oksigen.card.co, dan itu juga rame ternyata, banyak yang membutuhkan. Apalagi saat itu oksigen lagi susah banget dicari, jadi kebutuhan untuk website ini sangat-sangat tinggi. Nah, setelah ada 2 website ini, vaksinasi dan Oksigen, kita terpikir gimana kalau kita gabungkan aja semua informasi tentang COVID ya. Akhirnya lahirlah website urundayacovid.com. Dan setelah itu kita coba untuk bikin gerakan ini jadi sesuatu hal yang lebih terkoordinir, lebih banyak relawannya, lebih masif platformnya. Akhirnya kita bikin yang namanya wargabantuwarga.com sekarang. Jadi kalau dari pengalamanmu, masyarakat yang sudah pernah memanfaatkan ya platform wargabantuwarga.com ini, bagaimana manfaat yang mereka rasakan? Aku ada beberapa cerita dari hotline. Jadi hotline ini kan garda depannya. Ada warga yang meminta informasi tentang oksigen. Jam 10 dia WhatsApp, lalu jam 11 ternyata kita ada stok dari kolaborator kita, dan jam 12 oksigennya udah sampai ke dia. Itu ada cerita yang bahagia juga kayak gitu. Kan kita kemarin baru buka untuk pendaftaran kawalmasadepan.com, dan ada banyak banget ceritanya, kan udah ada 300-an lebih pendaftar.
Tapi ada juga cerita dari relawan kita, relawan warga bantu warga. Salah satunya itu ada relawan, dia itu sebenarnya kena COVID-19. Kena, jadi dia udah down banget, drop kondisinya. Tapi dia masih menyempatkan untuk menjawab pertanyaan dari warga. Jadi menjawab pertanyaan dari warga itu bisa puluhan per hari dia jawab, bahkan walaupun kondisinya udah drop. Faiz, kalau nanti ada orang yang mendengarkan percakapan kita ini dan kemudian ingin juga berpartisipasi, berdonasi, bagaimana caranya ya? Oke, jadi untuk berdonasi di Warga Bantu Warga, kanalnya ada banyak. Yang salah satu yang paling baru namanya kawalmasadepan.com, ini untuk anak yatim piatu karena COVID-19. Sampai hari ini kita sudah mengumpulkan 1 miliar rupiah. Tapi target kita adalah membantu 10.000 anak yatim. Dan untuk itu kita perlu 10 miliar rupiah. Jadi kita masih kurang 9 miliar rupiah nih teman-teman. Untuk membantu anak yatim, 9.000 anak yatim piatu. Dan semua ini kanal-kanal kebaikan ini bisa terbuka lebar ya. Terbuka lebar di wargabantuwarga.com. Jadi silakan teman-teman mau donasi untuk yatim, oksigen, UMKM, sembako, silakan. Yang penting sekarang kita saling gotong meroyong untuk membantu warga yang lain. Apa yang terjadi pada hewan-hewan peliharaan yang telantar ini? Bagaimana kasus-kasusnya? Iya, yang ada di tempat kami ini ceritanya nggak ada yang enak sih sebenarnya. Ada yang ditinggal wafat pemiliknya, yang udah 10 hari baru ketahuan. Astaga. Itu kami diundang damkar untuk evakuasi anjingnya. Karena tuannya udah meninggal. Iya, dia menjaga di antara jenazah. Astaga. Umumnya para petugas ini bukan tupoksinya kan untuk menangani anjing, dan kebetulan anjing itu kalau pemiliknya tidak merespon gitu ya, dia akan ada di sekitar si pemiliknya gonggong atau memberikan proteksi. Buat orang biasa itu justru berbahaya. Something gitu. Iya. Kalau buat kami, kita colek soft spotnya dia, kepegang sudah. Jadi kami datang, ambil, lalu proses evakuasinya bisa gampang. Ada yang dipanah lehernya tembus. Aduh. Di Pulau Bunyu, di sana tidak ada dokter, bahkan saya nyari apotek nggak ada. Saya mau infus subkut untuk berikan rehidrasi, karena anjingnya udah 4 hari tembus. Dengan panah yang masih menancap. Dia nggak bisa makan minum tentunya. Aduh. Tapi dia kuat banget, akhirnya berhasil evakuasi, Selamat. jalan darat, sampai nyewa-nyewa perahu gitu ya, speedboat, untuk bawa dia ke daratan ditolak, karena berasal dari wilayah yang belum bebas rabies. Jadi kami tidak bisa berangkat pakai pesawat dari Tarakan, harus lewat jalan darat. Itu dikasih dispensasi, harusnya ketentuannya adalah dimusnahkan. Tapi karena lobby dan mereka kenal kita, dipersilakan lewat darat. Nyebrang dulu ke darat, lalu 12 sampai 14 jam itu jalan nyawa Avanza. Nah, sudah berapa banyak dari mungkin hitungan Anda lah dan teman-teman, anjing-anjing atau kucing telantar yang Anda pernah selamatkan? Aduh, ini kekeliruan saya sebenarnya. Saya tidak mendata sejak awal. gitu. Karena saya nggak tahu bakal bertahan sekian lama, karena di awal-awal saya pikir saya cuma bisa 8 bulan lah. Dengan tabungan yang saya punya itu, saya hitung biaya per bulannya berapa. Saya bulan ke-8 sudah habis sudah. Jadi pada saat itu juga nggak berpikiran bahwa akan panjang kegiatan saya, tapi ternyata saya nggak dikasih pensiun. Jadi udah berapa tahun ini? Sekarang udah dari 2011 kan Om? Kamu udah 10 tahun ini. 10 tahun dan kelihatannya belum pensiun juga ini, belum bisa pensiun. Nah sekarang udah sampai di titik point of no return, udah nggak bisa. Siapa yang mau diwarisi ya? Jadi udah tidak terhitung ya, berapa banyak ya. Kalau di awal-awal pandemi itu kan kita cuma bagaimana kita bertahan bersama agar orang jangan buang hewannya. Tapi kita yang terdampak pendapatannya kita bantu, makanannya kita bantu. Lalu pengobatannya kita bantu, gratis, kita kerjasama dengan klinik. Tapi di 2021 ternyata ceritanya berbeda Om. Kenapa? Apa yang terjadi? Ternyata banyak pemilik yang wafat. Pada awal Juni itu kita memprediksi bahwa akan ada lonjakan kasus, banyak orang yang kalah karena COVID ini, dan hewannya pasti nanti jadi masalah. Karena ketika sebelum COVID aja kalau pemilik anjing yang notabene kalau anjingnya banyak atau galak, itu jadi masalah tuh ketika pemiliknya meninggal. Jadi sudah diprediksi ya, di Juni. Di tengah pandemi ini akan ada masalah yang lebih besar lagi gitu ya? Iya, makanya kami buat kandang-kandang isolasi. Kami bangun kandang, di Juni itu kita bangun kandang, 18 kandang.
Masing-masing kandang muat 2 atau sampai 3 ekor. Sedang kita persiapkan, ternyata di bulan Juni ketika kita mau launching, shelter kami terpapar COVID. Kena semua, kecuali saya dan staf satu lagi. Ketika kami ke Semarang. Oh, ini pengurusnya yang kena? Iya, pengurus kena semua. Jadi saya nggak bisa masuk shelter sekitar 3 minggu. Isoman dulu semua, mandiri di dalam kita kirimin semua kebutuhan-kebutuhannya dan survive. Ternyata ini cara alam memberikan bekal untuk kami melakukan tugas berikutnya. Animal Defenders for COVID-19. Kami mau membantu para pemilik yang harus dibawa ke rumah sakit. Pemilik yang harus isoman tapi kondisinya payah. Atau pemiliknya yang wafat. Jadi Anda sekarang ini punya berapa shelter ini untuk? Hanya ada satu, Om. Satu aja udah mau begini, Om. Udah berantakan nih. Di mana itu? Di Parung. Oke, ada berapa hewan peliharaan yang dirawat di sana? Cuma 160-an. Sedikit lah. Oh, sedikit sekali ya. Anjing 160. Cuma 100. Dibanding kawan-kawan yang lain. Bung Doni, tetap saja saya yakin penonton yang tadi mendengarkan cerita Anda masih nggak paham gitu loh, bagaimana Anda mau ya terpanggil tentu bersama teman-teman untuk merawat anjing-anjing yang ditelantarkan. Ditelantarkan itu ya tadi seperti kita ceritakan kondisinya ya. Bisa nggak ceritakan atau sampaikan dengan sederhana aja apa yang membuat Anda merasa mereka harus diselamatkan dengan segala cara dan segala ongkos? Ini pertanyaan yang bagus sekali karena banyak orang yang bertanya senada. Saya punya jawaban yang simpel, Om. Apa? Bahwa cinta itu tidak masuk logika. Oke, cinta itu tidak ada logikanya. Ya. Jadi kalau pakai logika, nggak masuk ya. Nyelamatin itu yang terpanah, iya. 24 juta. Ongkosnya aja. Dari mana biayanya ini? Ketika kami tidak mau menjadi pemuda yang hanya modal mengemis, Om. Kami mau pemuda yang giat, ulet, dan kreatif. Kita bikin merchandise misalnya. Okay. Ketika berangkat nih, kita umumin, ini kita mau evakuasi anjing ini di sini. Itu jadi satu kasus. Satu kasus. Nah, tidak semuanya segitu. Iya, itu satu kasus. Nah, bagaimana dengan pemeliharaan hewan-hewan itu hari demi hari di shelter? Rata-rata sebulan Anda habis berapa itu? Cuma 120-an juta. Cuma? Iya. Dari mana ini uangnya? Saya punya bos di atas, soalnya. Itu saya pun heran, angka ini bisa kekejar. Walaupun nanti kalau nggak kekejar ya ngutang lah. Nah, kalau ada yang ingin mendukung, ingin berdonasi, ingin membantu, bagaimana caranya? Ya, teman-teman bisa menggunakan Benih Baik. Di Salah satunya benihbaik.com ya. Ada penggalangan dana di sana ada ya? penggalangan dana, ada beberapa penggalangan dana di benihbaik.com. Oke, terus kalau tadi merchandise apa segala macam? Merchandise itu nanti bisa dilihat di sosial media kami. Kebetulan ini salah satu usaha yang terdampak nih karena pandemi. Begitu masuk pandemi penjualan anjlok. Lalu unit usaha kami untuk memandikan anjing dan kucing Silver Fur Grooming ini keliling Jabodetabek juga terdampak. Kan banyak orang takut, Om. Iya. Kami melakukan antigen kepada staf kami secara berkala. Jadi pelayanan ini diusahakan tetap jalan? Tetap jalan. Ini jemput bola datang atau kita orang? datang ke rumah. Datang ini ke rumah. Mau anjingnya galak, tukang gigit orang nggak masalah. Nggak ada masalah ya. Kita kan teman. Iya. Oke, tapi dengan prokes APD yang iya, kami memilih untuk tidak bertemu dengan pemilik. Oke, toh juga ada perangkat pengaman ya APD betul. Yang ketat. Dan dimandikan dengan baik, lebih dari 3 menit gitu kan disampoin dan itu saya rasa udah. Jadi jasa ini masih ada ya? Masih terus jalan. Ditawarkan. Oke, jadi kalau ada orang ingin nanti bisa melihat di sosial media kami di Instagram @animaldefendersindo. Oke, itu di situ ada ya? Ada.